Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat petani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada pagi yang cerah ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita melakukan perbanyakan bibit aglonema melalui stek batang. Tentunya dengan metode dan cara yang sederhana sekali agar sahabat bertani buah bisa melakukannya dimanapun berada. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel Bertani Buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Aglonema merupakan salah satu tanaman hias yang sangat banyak digandrungi oleh masyarakat, khususnya pada kaum ibu-ibu. Yang mana pada saat sekarang ini di mana-mana pembahasan tentang aglonema. Dengan banyaknya jenis dan warna pada tanaman hias aglonema ini mengakibatkan para pecinta ataupun penghobi tanaman hias banyak mengincar dan ingin mengkoleksi tanaman hias aglonema ini. Tentunya dengan harga yang sangat bervariasi. Untuk itu, tidak ada salahnya jika kita melakukan perawatan dan juga memperbanyak bibit aglonema itu sendiri di rumah. Selain untuk memperbanyak koleksi tanaman hias di pekarangan rumah kita, juga bisa untuk menekan biaya dalam proses pembelian bibit ataupun tanaman hias aglonema yang memiliki harga relatif mahal. Oke, jadi tidak perlu berpanjang lebar lagi. Mari kita di sini mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses perbanyakan bibit tanaman hias aglonema ini dengan mudah dan sederhana. Yo. Oke, jadi itu yang pertama di sini kita harus mempersiapkan bibit aglonema yang akan kita tanam ini. Dan diusahakan di sini kita memiliki bonggol ataupun batang dari aglonema yang akan kita lakukan perbanyakan dari tanaman aglonema yang sudah kita punya ini. Dan kalau kita di perkampungan, khususnya di daerah saya, ini masih sangat mudah untuk mendapatkannya dengan cara meminta dari tanaman hias aglonema tetangga. Mungkin kalau kita berada di kota besar, sedikit sulit untuk mendapatkannya secara free ataupun gratis. Tetapi demikian tidak menutup kemungkinan kita bisa mendapatkannya dengan cara membeli di toko bunga dan buah. Tetapi kita harus merawatnya terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan bonggol sepanjang ini, ataupun juga mendapatkan tunas anakan dari tanaman aglonema yang kita punya ini. Oke, selanjutnya di sini kita mempersiapkan media tanam untuk kita melakukan penanaman dan perbanyakan bibit aglonema yang sudah kita punya ini. Oke, jadi di sini yang pertama kita menyiapkan tanah, yang mana tanah ini merupakan media tanam utama untuk kita melakukan penanaman apapun. Jadi yang kita gunakan di sini adalah tanah humus. Dan untuk cara mendapatkan tanah humus ini kita mengambil tanah bagian permukaannya saja. Selanjutnya di sini kita membutuhkan pupuk kandang, yang mana pupuk kandang ini merupakan pupuk organik alami yang bisa kita dapatkan secara dengan sangat mudah. Karena pupuk kandang ini jika kita berada di pedesaan kita bisa langsung meminta atau mengambilnya di kandang-kandang peternak. Baik itu ternak sapi, kambing, ayam maupun yang ternak-ternak lainnya. Yang kita gunakan ini adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Dan untuk melihat ciri fisik dari pupuk kandang ini sendiri, jika dipegang seperti ini terasa gembur, dingin, tidak lengket, tidak berbau, dan sudah berbentuk tanah serta berwarna hitam. Selanjutnya di sini kita membutuhkan serbuk kayu. Jika kita sulit untuk mendapatkan serbuk kayu ini, kita bisa menggantikannya dengan sekam padi ataupun biasa yang dikenal dengan sekam mentah. Yang mana sekam padi ataupun serbuk kayu ini kita gunakan sebagai campuran media tanam untuk mendapatkan media tanam yang gembur dan juga dapat menyimpan kadar air yang tinggi. Sehingga dengan media tanam yang kita miliki ini yang dapat menyimpan kadar air yang tinggi dapat meringankan kerja kita dalam proses perawatan tanaman yang kita punya. Jadi di situ kita tidak perlu melakukan penyiraman setiap hari. Sedangkan untuk perbandingan dari ketiga media tanam yang kita gunakan ini adalah kita menggunakan perbandingan 1 untuk tanah, 1 untuk pupuk kandang, dan 2 untuk
sekam padi ataupun serbuk kayu yang kita gunakan. Jadi perbandingannya 1:1:2. Oke, berhubung karena alat dan bahan untuk media tanam sudah selesai kita lengkapi, maka di sini kita langsung saja melakukan pencampuran dari ketiga media tanam yang sudah kita sediakan ini. Campur secara merata. Tadi karena kau udah nggak suruh itu, jadi apapun pergerakan dia, kau tetap nggak terbawa emosi jadinya. Jadi lagi-lagi terbukti tetap aja kau yang kalah, tetap aja kau yang merugi sendiri. Seharusnya mengawali hari itu dengan keceriaan, malah emosi ya. Kan kau sendiri yang rugi ya. Tapi balik-balik itu pembahasan lagi, nggak semudah itu mengendalikan. Oke, untuk media tanam sudah selesai kita buat, maka selanjutnya kita mempersiapkan bahan yang lainnya untuk kita melakukan stek batang aglonema. Jadi di sini kita membutuhkan kapur sirih. Ataupun jika kita sulit untuk mendapatkan kapur sirih ini, pada video sebelumnya saya sudah tunjukkan kita bisa menggantikannya dengan kulit kerang. Caranya kita menjemur kulit kerang ini sampai beberapa hari, ataupun kita melihat dari kulit kerang ini benar-benar kering, kemudian kita haluskan, maka diberi air sedikit, maka jadilah kapur sirih. Yang mana kapur sirih yang kita gunakan ini berfungsi untuk sebagai insektisida ataupun fungisida agar tanaman aglonema yang kita tanam melalui stek batang itu tidak busuk. Selanjutnya di sini kita membutuhkan garam Inggris, yang mana garam Inggris ini berfungsi untuk mempercepat proses pertumbuhan pada tanaman yang kita tanam. Selain itu, garam Inggris ini juga mengurangi tingkat stres pada tanaman yang kita pindahkan ke media tanam yang baru. Termasuk di sini kita melakukan stek batang aglonema. Oke, jadi berhubung karena semua alat dan bahan yang kita butuhkan sudah semuanya kita lengkapi, maka di sini kita langsung saja ke proses untuk melakukan perbanyakan bibit aglonema yang sudah kita punya ini. Oke, jadi di sini kita melakukan pemotongan dari bibit aglonema ini dengan secara perlahan, agar ini kita potong menjadi beberapa bagian, yang mana itulah nanti yang kita jadikan sebagai bibit pada tanaman aglonema yang baru. Jadi di sini kita melakukan pemotongan dengan cara hati-hati agar tidak merusak daun pada bagian yang lain. Oke, jadi seperti ini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan satu bibit aglonema yang baru. Dan di sini kita masih memiliki bonggol yang panjang, yang mana nantinya ini akan kita gunakan juga sebagai bibit. Oke, jadi di sini kita bisa memotongnya kembali. Kita bisa menyisakan 1 ataupun 2 daun. Jika kita ingin lebih banyak pada bibit aglonema yang kita punya ini, kita bisa menyisakan untuk 1 daun. Tapi di sini kita buat sebagai contoh 2 daun. Oke, jadi di sini kita sudah mendapatkan 2 bibit untuk tanaman aglonema yang baru. Dan di sini saya menyisakan 2 daun saja untuk mempercepat proses pertumbuhan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh batang pada aglonema yang kita punya ini kita harapkan bisa menjadi bibit tanaman baru untuk tanaman hias aglonema kita. Oke, jadi di sini kita mendapatkan bibit aglonema yang ketiga. Jadi di sini sudah mulai banyak akar, kita harus memotongnya secara perlahan agar tidak merusak akar yang sudah tumbuh pada bibit aglonema yang sudah kita punya ini.
Oke, jadi kita mendapatkan bibit aglonema yang keempat. Dan di sini untuk bibit aglonema ini juga kita bisa manfaatkan sebagai bibit baru pada tanaman aglonema yang akan kita tanam ini. Tetapi perlu diperhatikan di sini dalam proses pemotongan bonggol ini, kita ada melihat pertumbuhan akar seperti ini. Jadi bisa jadi ini pertumbuhan akar ataupun tunas yang baru. Maka dari itu kita hindari untuk melakukan pemotongan pada pertumbuhan yang sedang mulai ini. Jadi di sini kita bagi dua saja untuk mendapatkan bibit baru pada bonggol aglonema yang sudah kita punya ini. Oke, kita potong menjadi dua bagian. Oke, seperti ini. Jadi dari satu batang aglonema kita bisa mendapatkan 6 bibit tanaman baru pada aglonema yang akan kita tanam ini. Oke, jadi di sini kita selanjutnya menggunakan kapur sirih yang sudah kita sediakan. Yang mana kapur sirih ini kita oleskan pada ujung batang yang sudah dipotong ini, bekas potongan pada batang aglonema yang kita punya ini. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ini berfungsi sebagai fungisida ataupun insektisida agar bonggol ataupun bibit aglonema yang baru ini tidak busuk. Jadi pertanyaannya, apakah kita menanam aglonema ini tidak menggunakan kapur sirih ini bisa tumbuh? Jawabannya tetap bisa. Tapi di sini kita menggunakan kapur sirih ini bukan sebagai jaminan pada pertumbuhan bibit aglonema itu, tetapi kita di sini meminimalisir atau mengurangi resiko tingkat busuknya batang aglonema yang kita tanam ini. Sehingga untuk tingkat keberhasilan pada tanaman aglonema yang kita punya ini itu bisa lebih besar. Tetapi tetap saja saya garis bawahi di sini, ini juga bukan merupakan jaminan pada keberhasilan, tapi ini mengurangi resiko tingkat busuknya batang pada setiap bibit yang kita punya ini. Jika sulit mendapatkan kapur sirih ini, kita bisa memanfaatkan insektisida ataupun fungisida yang bisa dibeli di toko-toko pertanian terdekat. Oke, jadi lakukan hal yang sama pada seluruh bakal calon bibit aglonema yang kita punya ini. Kemudian setelah kita mengoleskannya seperti ini pada seluruh bibit yang sudah kita punya, maka di sini kita diamkan sekitar setengah jam agar kapur sirih yang berada pada bekas potongan bibit aglonema ini kering. Dengan demikian, dengan keringnya kapur sirih pada bekas potongan ini, kita tidak khawatir lagi terjadinya tumbuh jamur ataupun cendawan pada ujung batang aglonema yang kita tanam ini. Karena pada bonggol seperti ini ataupun pada tanaman yang lain seperti ini kita akan menanam pada bonggol di media tanam. Kemudian kita melakukan penyiraman. Nah, pada saat penyiraman tersebutlah kita menghindari terjadinya tumbuhnya jamur ataupun cendawan pada ujung batang bibit aglonema yang kita punya ini. Sehingga tingkat keberhasilan yang kita lakukan itu dan kita dapatkan bisa lebih besar dibandingkan kita tidak menggunakan insektisida ataupun fungisida pada bekas potongan bibit aglonema yang kita punya ini. Oke, sekarang kita langsung saja mengisikan media tanam yang sudah kita sediakan ini ke dalam polybag. Sembari kita menunggu
kapur sirih yang kita oleskan pada batang ataupun pucuk aglonema yang kita potong ini kering. Jadi dalam proses pengisian media tanam ke dalam polybag BB ini, kita tidak boleh terlalu memadatkan media tanam agar pertumbuhan akar pada bibit yang baru tumbuh ini bisa maksimal. Oke, untuk media tanam sudah selesai kita buat, maka di sini kita langsung saja melakukan penanaman. Dan perlu diperhatikan sebelum kita melakukan penanaman, di sini kita cek dulu kapur sirih yang berada pada bekas potongan ini harus benar-benar kering. Kemudian di sini kita padatkan seperlunya agar bibit aglonema ataupun tanaman aglonema yang baru ini bisa berdiri dengan kokoh. Bila perlu di sini kita tambah penyangga untuk memastikan agar bibit yang kita tanam ini tidak tumbang. Oke, jadi seperti ini. Maka lakukan hal yang sama pada seluruh bibit yang sudah kita sediakan. Dan untuk pada bonggol ini, di sini kita tidak mengetahui mana bagian atas mana yang bawah, maka di sini kita bisa melakukan penanaman dengan cara ditidurkan seperti ini. Oke, seperti ini. Kita posisikan secara tidur untuk memastikan tidak terjadinya bonggol yang terbalik pada tanaman yang kita tanam. Oke, lakukan seluruhnya sampai bibit yang sudah kita sediakan ini tertanam pada polybag yang sudah kita sediakan. Oke, setelah kita melakukan penanaman seperti ini, maka di sini kita langsung saja melakukan penyiraman menggunakan larutan garam Inggris. Dosis yang kita gunakan adalah 1/4 sendok makan yang kita larutkan ke dalam 1 liter air. Oke, jadi yang kita gunakan di sini adalah 1/4 sendok makan yang kita larutkan ke dalam 1 liter air. Kemudian kita kocok agar ataupun memastikan seluruh garam Inggris yang kita masukkan ke dalam air ini terlarut. Jadi untuk larutan garam Inggris sudah selesai kita buat dan siap untuk disiramkan ke tanaman yang baru kita tanam ini. Jadi di sini kita menggunakan gelas sedang seperti ini sebagai dosis penyiraman pada bibit yang baru ini. Dan di sini kita menggunakan 1/4 gelas sedang seperti ini atau sekitar 50 ml. Oke, seperti ini. Lakukan penyiraman pada seluruh tanaman yang baru saja kita tanam ini. Oke, jadi untuk proses penyiraman sudah selesai kita lakukan. Maka selanjutnya kita tinggal melakukan perawatan agar tanaman yang kita tanam ini bisa tumbuh dengan subur dan indah dipandang mata. Dan untuk melakukan perawatannya, sahabat bertani buah bisa lihat pada video selanjutnya. Oke, jadi seperti itulah cara kita melakukan penanaman dan perbanyakan bibit aglonema dengan mudah dan sederhana. Pastinya sahabat bertani buah bisa melakukannya dimanapun berada. Jadi
Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan menginspirasi bagi kita penghobi dan pecinta tanaman hias ataupun tanaman lainnya. Jangan tunggu apa yang bisa dilakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.